Assalamualaikum anak-anak, bersama lagi dengan Bu Herlina. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas cara membuat jurnal penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap. Apa sih yang dimaksud dengan penyusutan aktiva tetap? Penyusutan aktiva tetap adalah berkurangnya nilai aktiva tetap karena adanya pemakaian dari aktiva tetap tersebut. Nah, penyusutan yang dimaksud di sini bukan susut dalam bentuknya. Misalnya kalian berpikir ada suatu benda susut dari besar menjadi kecil. Tapi yang dimaksud dengan penyusutan di sini adalah berkurangnya nilai ekonomi dari aktiva tetap tersebut. Jadi nilai ekonominya yang berkurang. Contohnya, tahun 2019 dibeli kendaraan atau dibeli mobil dengan nilai perolehan 300 juta rupiah. Nah, pada tahun 2020, ketika mobil itu dijual, harganya tidak lagi sebesar 300 juta rupiah, tapi akan berkurang. Misalnya, nilai ekonominya berubah menjadi 250 juta rupiah. Ini artinya mobil tersebut mengalami penyusutan atas nilai ekonominya. Kemudian, yang mengalami penyusutan aktiva tetap itu adalah harta tetap berwujud. Karena ada juga harta tetap tidak berwujud, misalnya goodwill, paten, dan lain sebagainya. Nah, yang mengalami penyusutan aktiva tetap adalah harta tetap berwujud. Misalnya, kendaraan, mesin, peralatan, kemudian gedung. Nah, tanah termasuk tidak mengalami penyusutan. Nah, untuk tanah tidak mengalami penyusutan karena tanah itu semakin bertambah waktunya kan semakin tinggi harganya. Untuk penyusutan aktiva tetap, ayat jurnal penyesuaiannya sudah fix seperti ini. Beban penyusutan bla 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 sebelah debit, akumulasi penyusutan bla 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 sebelah kredit. Titik-titik ini diisi dengan jenis aktiva tetapnya. Misalnya, penyusutan untuk mesin, maka nanti jurnal penyesuaiannya beban penyusutan mesin sebelah debit, akumulasi penyusutan mesin sebelah kredit. Kemudian, nilai penyusutan ditentukan dan dihitung berdasarkan metode yang digunakan perusahaan. Nah, di video ini, Ibu tidak akan membahas secara detail metode yang digunakan karena ada banyak sekali metode. Jadi, silakan nanti kalian pelajari di mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, jadi menentukan nilai dari jurnal penyesuaian untuk aktiva tetap ini ada caranya menggunakan beberapa metode, salah satunya yang paling sering digunakan dan paling mudah adalah metode garis lurus. Berikut contoh soal dari penyusutan aktiva tetap. Berdasarkan neraca saldo Gebispa periode 31 Desember 2019, diperoleh informasi bahwa saldo peralatan sebesar 46 juta rupiah yang ada pada neraca saldo dan saldo akumulasi penyusutan sebesar 6 juta rupiah. Pada akhir periode tersebut, peralatan disusutkan sebesar 2 juta rupiah. Dari data ini, kita bisa buat jurnal penyesuaian untuk penyusutan peralatan adalah beban penyusutan peralatan, sisi sebelah debit, akumulasi penyusutan peralatan, sisi sebelah kredit dengan nilai 2 juta rupiah. Jika kita input ke dalam form jurnal penyesuaian, maka nampak sebagai berikut. Kolom tanggal diisi dengan tanggal akhir periode 31 Desember 2019. Kemudian nomor bukti dikosongkan, kolom akun kita isi dengan akun beban penyusutan peralatan, debit, akumulasi penyusutan peralatan, sisi sebelah kredit, dengan nilai debit dan kreditnya 2 juta rupiah. Contoh kedua, berdasarkan neraca saldo Gebispa periode 31 Desember 2019, diperoleh informasi bahwa saldo gedung sebesar 160 juta rupiah dan saldo akumulasi penyusutan gedung sebesar 10 juta rupiah. Pada akhir periode tersebut, gedung disusutkan 10% dari harga perolehan.
Nah, di soal kedua ini nilai penyusutannya harus dicari terlebih dahulu. Caranya, beban penyusutan nilainya akan diperoleh dengan cara mengalihkan harga perolehan dikali dengan 10% nilai penyusutannya. Maka 160 juta rupiah harga perolehan gedung tersebut dikali dengan 10% nilai penyusutannya sehingga diperoleh penyusutan sebesar 16 juta rupiah. Nah, kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Beban penyusutan gedung sebelah debit, akumulasi penyusutan gedung sebelah kredit dengan nilai susutnya 16 juta rupiah. Contoh yang ketiga, berdasarkan neraca saldo Gebispa periode 31 Desember 2019, diperoleh informasi bahwa saldo mesin sebesar 46 juta rupiah dan saldo akumulasi penyusutan mesin sebesar 6 juta rupiah. Pada akhir periode tersebut, mesin disusutkan 10% dari nilai buku. Sebelum kita membuat jurnal penyesuaiannya, kita akan cari terlebih dahulu berapa nilai beban penyusutannya. Di sini dijelaskan bahwa penyusutannya 10% dari nilai buku. Nah, maka kita akan mencari berapa besar nilai bukunya. Nilai buku ini diperoleh dengan cara mengurangkan harga perolehan dengan akumulasi penyusutan. Harga perolehan ini merupakan nilai saldo dari aktiva tetap itu, yaitu kalau di sini mesin bernilai saldo 46 juta rupiah. Kemudian nilai akumulasinya yaitu sebesar 6 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam rumusan ini, harga perolehan 46 juta rupiah dikurangkan dengan akumulasinya senilai 6 juta rupiah sehingga diperoleh nilai bukunya sebesar 40 juta rupiah. Barulah kemudian kita mencari berapa besar nilai penyusutannya, yaitu dengan mengalihkan nilai buku tadi 40 juta rupiah dikali dengan 10% nilai penyusutannya, sehingga diperoleh beban penyusutannya senilai Rp400.000. Kemudian kita buat jurnal penyesuaiannya. Beban penyusutan mesin debit, akumulasi penyusutan mesin kredit dengan nilai susutnya Rp400.000. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.